Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Sebelum memulai pembelajaran, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui wujud benda, yang kedua, mengetahui ukuran jarak, yang ketiga, mengetahui gerakan angin sepoi-sepoi sampai gerakan angin puting beliung. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Meja, kursi, tas, pensil, dan penghapus merupakan benda yang berwujud padat. Air, minyak, oli, tinta spidol, dan kecap adalah benda yang berwujud cair. Dan udara atau oksigen merupakan benda yang berwujud gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak, dan kecap. Perhatikan gambar Dayu berikut ini. Setelah kamu mengamati gambar di atas, kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan di tabel berikut ini. Ayo mencoba. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut di dalam kotak berikut. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada di gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 30 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 30 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kita kembali ke soal yang tadi. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, sekarang kita tulis dulu soalnya. 5 km ditambah 300 meter. 5 km sama dengan 5000 meter. Dan bawahnya ditulis lagi 300 meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Berikut ini adalah contoh soal lainnya.
Sekarang kalian perhatikan denah rumah Siti dan rumah Udin menuju ke sekolah, ke pasar, ke pos, dan rumah sakit. Kalian perhatikan dengan seksama denah jarak antar bangunan tersebut. Setelah diperhatikan dengan seksama denah tersebut, tentukan dan jawablah jarak dalam satuan meter. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalian pernah tidak melihat alat seperti ini? Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain berhubungan dengan ketinggian. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pesawat yang A ketinggiannya 3000 meter. Pesawat yang B ketinggiannya 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak, udara yang berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerak tangan dan gerak kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang kamu coba berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai tertiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang tertiup angin kencang. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.